Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu di channel Kakak Guru. Nah, hari ini pun kita akan belajar bahasa Indonesia yang katanya susah itu dengan cara semudah mungkin. Tapi sebelum kita belajar adik-adik, kakak ajakin adik-adik untuk like dan subscribe channel Kakak Guru ini, biar kakak semakin semangat lagi dan termotivasi untuk bikin video selanjutnya. Aktifin juga tombol loncengnya biar kamu selalu dapat info video terbaru. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu biar semuanya suka belajar bahasa Indonesia. Oke adik-adik, hari ini kita akan bahas materi tentang ini. Stay tune terus ya di channel Kakak Guru. Selamat belajar dan salam cinta bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari sedapat mungkin kita harus menggunakan kalimat itu seefektif mungkin ya. Jangan ada pemborosan, jangan ada maknanya ganda dan lain sebagainya. Dan memang belakangan ya adik-adik banyak juga yang tersebar di media sosial kalimat-kalimat yang bikin kita bingung artinya itu apa dan maknanya itu apa sih sebenarnya. Contohnya kayak gini, kiamat pasti terjadi Jumat 15 Mei 2020. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat tidak efektif. Nanti kakak bakal jelaskan kenapa sih kalimat itu nggak efektif ya. Tapi sebelumnya adik-adik bisa dilihat di sini kalimat efektif itu rumusnya adalah super hemat sebakul ea. Jadi ini adalah singkatan dari syarat kalimat efektif. Super ini adalah minimal kalimat efektif itu harus terdiri dari subjek dan predikat, hemat atau tidak boros ya, sebaku atau sesuai dengan aturan baku, L-nya logis, E-nya sesuai dengan EBI, dan A-nya tidak ambigu. Kita bahas satu-satu adik-adik. Yang pertama, kalimat itu dikatakan efektif apabila minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi, subjek dan predikat ini adalah fungsinya ya. Fungsi kalimat itu semuanya ada 5, S, P, O, K, PEL. Itu dia. Dan minimal sebuah kalimat bisa kita katakan efektif apabila sudah ada unsur subjek dan predikatnya. Contohnya ini, Dini menulis sebuah puisi. Nah, Dini di sini fungsinya adalah S, menulis predikat, sebuah puisi adalah objek. Begitu juga dengan ini, rindu itu berat, kata Dilan ya. Rindu itu adalah subjek, berat adalah predikat. Itu dia. Jadi, sebuah kalimat sudah efektif apabila sudah ada kedua unsur ini, subjek dan predikatnya. Dan syarat yang kedua, kalimat efektif itu adalah hemat. Hemat ini berarti tidak pleonasme. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar kata pleonasme ya. Pleonasme itu artinya boros. Jadi sebuah kalimat dikatakan efektif apabila dia tidak boros. Contohnya, dia masuk ke dalam kamar. Nah, kalimat ini mungkin biasa kita gunakan sehari-hari, tapi ternyata kalimat ini tidak efektif karena masuk ke dalam ini merupakan pemborosan kata. Udah jelas ya, kalau masuk pasti ke dalam ya adik-adik. Naik pasti ke atas, maju pasti ke depan, turun pasti ke bawah. Jadi kalau kita bilang silakan naik ke atas, nah itu juga pemborosan kata. Jadi kalimat ini bisa kita efektifkan menjadi dia masuk ke kamar. Nah itu sudah jadi efektif dan tidak ada lagi pemborosan katanya. Nah adik-adik, syarat yang ketiga dari kalimat efektif itu adalah sesuai dengan aturan baku. Maksudnya di sini kita memakai kata baku yang berdasarkan KBBI. Kadang-kadang kita suka menggunakan kata yang tidak ada dalam KBBI ya. Contohnya kayak gini, nasihat. Nasihat itu nggak ada nih adik-adik. Yang ada itu adalah nasihat. Nasihat adalah bentuk tidak bakunya. Tapi apabila kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari itu nggak salah. Tapi dalam bentuk tulisnya kata tersebut dinyatakan tidak baku. Adik-adik bisa dilihat di sini kata-kata baku yang ada ya. Ada kata antre, ada kata antri. Yang sesuai dengan KBBI itu adalah yang mana nih kira-kira? Buat adik-adik yang mau mikir-mikir dulu boleh di-pause ya videonya, tapi kalau enggak ya udah kita lanjut aja. Kata antre dan antri yang bakunya adalah kata antre nih adik-adik. Saya mengantre di supermarket dan lain sebagainya. Aktivitas memakai huruf V atau F di tengahnya, yang betul adalah V, aktivitas memakai huruf V. Kaedah dan kaidah yang mana nih yang baku adik-adik? Kaedah atau kaidah? Nah, jelas ya, yang baku itu adalah kaidah bahasa Indonesia. Kata telanjur dan terlanjur satu lagi. Kakak yakin adik-adik sering menggunakan kata terlanjur ya, tapi yang baku itu adalah kata telanjur tanpa huruf R di tengahnya.
Berikutnya adik-adik, syarat dari kalimat efektif yang keempat adalah L, yaitu logis. Logis, paham ya? Maksudnya, berikut adik-adik, syarat dari kalimat efektif yang keempat adalah L. L di sini maksudnya logis. Logis paham ya artinya? Artinya makna kalimat tersebut masuk akal. Ini berarti kalimat itu tidak aneh ketika didengarkan adik-adik. Maknanya itu atau artinya itu bisa diterima oleh nalar kita. Contohnya, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Satu lagi, Bapak kepala sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya. Nah, ini yang sering kita dengar nih adik-adik. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan, kepada Ibu dipersilahkan waktu dan tempat. Jadi yang mau pidato itu siapa sih? Si Bapak atau si waktu dan tempat? Nah, ini sudah jelas kalau yang B merupakan kalimat efektif dan yang A adalah kalimat yang tidak efektif. Yang contoh yang kedua, agar tidak banyak memakan waktu. Yang satunya lagi, agar tidak terlalu lama. Nah, yang efektif di sini sudah jelas yang B juga, yang A tidak efektif. Agar tidak banyak memakan waktu. Emang waktu bisa dimakan ya? Nah, itu logikanya adik-adik. Jadi jangan sampai salah ya. Syarat kalimat efektif yang kelima adalah sesuai dengan EBI. EBI ini singkatan dari apa? Ayo, bukan udang ya. EBI di sini adalah Ejaan Bahasa Indonesia. Atau yang terbaru sekarang adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, sebuah kalimat dikatakan efektif apabila ejaannya benar, tanda bacanya benar, huruf kapitalnya benar, dan lain-lain. Contohnya nih adik-adik, program itu mensejahterakan masyarakat. Kalimat ini tidak efektif karena ejaannya salah. Yang betul adalah menyejahterakan. Masih ingat yang kakak jelaskan sebelumnya ya? Me ketemu KTSP, maka huruf S-nya itu akan melesat. Jadi kata sejahtera apabila ditambah dengan awalan me berubah menjadi menyejahterakan. Paham sejauh ini? Terakhir adik-adik, syarat kalimat efektif adalah A. Ambigu. Maksudnya, sebuah kalimat dikatakan efektif apabila dia tidak bermakna ganda atau maknanya tidak boleh lebih dari satu. Contoh, rencananya sekolah baru dibuka Januari. Itu kalimatnya efektif apa enggak ketika adik-adik baca kalimat tersebut? Kalimat ini mempunyai dua arti ya. Yang pertama, rencananya sekolah baru dibuka Januari. Bangunan sekolah baru itu akan dibuka di bulan Januari. Itu makna pertama. Yang kedua, rencananya sekolah baru akan dibuka Januari. Maksudnya, proses pembelajaran di sekolah baru akan dibuka bulan Januari. Jadi kalimat ini tidak bisa kita katakan efektif. Dan yang kedua, lukisan Mona Lisa terpajang di dinding. Nah, ini artinya apa? Lebih dari satu juga kah? Artinya juga ada dua ya. Yang pertama, lukisan bergambar Mona Lisa terpajang di dinding. Yang kedua, lukisan yang dibuat oleh Mona Lisa terpajang di dinding. Jadi kalimat ini juga tidak bisa dikatakan efektif. Itu dia adik-adik. Sudah paham dengan kalimat efektif kah? Ingat aja kuncinya, super hemat sebakul ea. Minimal terdiri dari subjek dan predikat, harus hemat atau tidak pleonasme, sebakul atau sesuai dengan aturan baku, logis, sesuai dengan EBI, dan tidak ambigu. Itu dia. Kakak harap adik-adik bisa paham ya. Kalau misalnya nggak paham, silahkan komen aja di kolom komentar. Insya Allah kakak bakal jelasin lagi. Dan banyak-banyak juga latihan membahas soal tentang kalimat efektif. Kita juga bakal lihat soalnya nanti adik-adik. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Share juga video ini ke teman-teman kamu biar semuanya suka belajar bahasa Indonesia. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selesai pelajaran kita hari ini dan kakak berharap adik-adik paham dengan apa yang kakak ajarkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan buat adik-adik yang punya pertanyaan atau masih belum paham, silahkan komen di kolom komentar di bawah, insya Allah akan kakak tanggapi. Dan atau adik-adik mau request bahas materi tentang apa juga boleh. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.